Perkenalkan, nama saya Elvi Agistiadia Pramesti dengan nomor MPM belakang 270. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atyasari, NPM 240130100288. Baik, perkenalkan, saya Lutfi Alia dengan NPM belakang 260. Perkenalkan semua, saya Ahmad Rafi Maulana dengan NPM 240130100278. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok tanpa mengubah bentuknya untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Contoh perusahaan dagang meliputi toko grosir, toko retail, dan distributor. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan dagang. A. Kegiatan usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa diproses lagi. B. Pendapatan pokoknya berasal dari penjualan barang dagang. C. Harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. D. Laba kotornya didapat dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Selanjutnya yaitu kegiatan akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu mencatat pembelian dan penjualan barang. Yang kedua, menghitung persediaan akhir. Yang ketiga, menghitung HPP. Yang keempat, menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bukti transaksi perusahaan dagang. Yang pertama ada faktur pembelian, yaitu bukti pembelian barang dari pemasok. Yang kedua faktor penjualan, bukti penjualan barang pada konsumen. Yang ketiga nota kontan, yaitu bukti pembayaran tunai atas transaksi pembelian atau penjualan. Yang keempat yaitu kwitansi, bukti penerimaan pembayaran dari pelanggan atau pembayaran kepada pemasok. Yang terakhir, memo internal, bukti pencatatan untuk transaksi yang tidak melibatkan pihak luar. Nah, selanjutnya yaitu akun-akun perusahaan dagang. Akun perusahaan dagang yang pertama yaitu ada akun persediaan barang, akun pembelian, akun retur pembelian dan pengurangan harga, akun potongan pembelian, akun beban angkut pembelian, akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan akun potongan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan membahas tentang tahap pencatatan. Jadi di tahap pencatatan pertama itu ada transaksi, yang akhirnya nanti transaksi itu dibagi di dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal umum, yang kedua jurnal khusus. Dan di dalam jurnal khusus ini terdapat jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Lalu keempat jurnal ini akan dimasukkan ke buku besar yang lalu akan dibuat neraca saldonya dan kertas kerjanya. Di slide selanjutnya adalah jurnal umum. Jadi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal khusus seperti penyesuaian, koreksi, dan transaksi lainnya. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, terutama pembelian barang dagang dan bahan baku. Lalu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan berfungsi untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas termasuk penerimaan dari penjualan tunai, penerimaan piutang, atau penerimaan lainnya. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini mencatat semua transaksi yang mengurangi kas, seperti pembayaran hutang, pembayaran gaji, pembayaran tunai, dan biaya operasional lainnya.
Lalu ada pengikhtisaran. Jadi pengikhtisaran ini adalah proses merangkum informasi keuangan dari berbagai transaksi yang tercatat selama periode tertentu agar dapat disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Di mana akun yang terlibat adalah akun-akun dari buku besar ke format laporan yang memberikan gambaran keseluruhan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Tahap utama pengikhtisaran adalah 1. Pembukuan jurnal ke buku besar. Jadi transaksi yang sudah dicatat ke jurnal, baik di jurnal umum maupun jurnal khusus, akan dipindahkan ke akun-akun di buku besar sesuai dengan jenis akun yang terkait, seperti akun kas, piutang, atau persediaan. Pemindah bukuan ini bertujuan agar setiap akun di buku besar dapat menunjukkan saldo akhir di setiap transaksi yang telah terjadi selama periode akuntansi. Lalu tahap kedua adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo ini disusun dengan mengumpulkan saldo akhir dari semua akun di buku besar. Neraca saldo membantu memastikan bahwa total debit dan kredit sudah seimbang. Jika terjadi perbedaan, ini menandakan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan atau pemindah bukuan yang perlu diperiksa kembali. Tahap ketiga adalah penyusunan ayat penyesuaian. Penyesuaian ini biasanya dilakukan untuk akun-akun yang sifatnya sementara atau mengalami perubahan tanpa transaksi langsung, seperti beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aset, dan beban dibayar di muka. Tahap keempat adalah penyusunan laporan keuangan. Jadi setelah semua penyesuaian selesai, laporan keuangan utama disusun. Tahap ini mencakup yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, lalu neraca, lalu laporan arus kas. Lalu tahap kelima adalah jurnal penutup. Setelah laporan keuangan disusun, akun-akun sementara seperti akun pendapatan dan beban ditutup agar saldonya kembali nol untuk periode berikutnya. Dan angka ini melibatkan pemindahan saldo akun-akun tersebut ke akun laba ditahan atau akun modal. Sehingga di awal periode baru, akun-akun sementara siap mencatat aktivitas baru tanpa saldo dari periode sebelumnya. Lalu tahap yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan disusun untuk memastikan bahwa hanya akun-akun permanen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang tersisa dan seimbang. Neraca saldo ini menjadikan dasar pencatatan di periode berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang akun dagang metode perpentual. Nah, metode perpentual sendiri yang saya ketahui yaitu sebuah metode atau sistem pencatatan persediaan yang mencatat tiap transaksinya secara real time atau secara terus-menerus. Nah, akun yang digunakan dalam metode ini yaitu akun persediaan barang dagangan. Nah, di akhir periode penjualan itu kita dalam metode ini tidak perlu melakukan stock of name atau perhitungan barang yang tidak terjual di periode tersebut. Nah, jika terjadi transaksi pembelian barang dagangan, akun debit yang digunakan itu persediaan barang dagangan seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kreditnya bisa memakai utang maupun kas. Lalu kalau terjadi penjualan itu bisa dicatat seperti biasanya, seperti jurnal umum pada biasanya, yaitu debitnya kas, lalu kreditnya penjualan, ataupun debitnya piutang dan kreditnya penjualan. Nah, tetapi di akhirnya setelah mencatat jika terjadi transaksi penjualan, di akhirnya akan ditambahi dengan harga pokok penjualan atau barang yang terjual. Nah, itulah mengapa dalam metode ini itu tidak perlu menggunakan stock of name, karena itu langsung diketahui harga pokok harga pokok penjualannya itu berapa. Nah, untuk yang digunakan untuk menghitung laba atau ruginya. Terus di sini ada rumusnya, yaitu kalau ingin mencari laba ataupun rugi, yaitu penjualan besi dikurangi dengan HPP. HPP sendiri itu rumusnya persediaan awal dikalikan dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Contohnya, kita ada total penjualan di satu periode tersebut 2.500.000. Nah, HPP
HPP-nya kita umpamakan itu 2 juta. Biasanya ini sudah ada di soal maupun di buku besar kalau kita latihan soal. Nah, lalu kita mendapatkan 500.000 yang termasuk laba. Nah, biasanya juga kalau di soal itu ada tulisannya dengan syarat 3/10 N/30 atau dengan jumlah yang lainnya. Ini tuh bisa dikatakan dengan kata lain dengan termin. Biasanya disebut juga dengan termin, yang artinya transaksi ini tuh dilakukan secara kredit. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya itu kayak N/30. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi berlangsung. Nah, kalau 3/10 dan itu artinya, dan jika pembayaran dilakukan dalam rentang 10 hari, maka akan mendapat potongan 3%. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2019 dibeli barang dagangan dari toko Ina sebesar 2 juta dengan syarat 3/10 N/10. Nah, ini kan ada pembelian, dibeli barang dagangan, maka akun yang digunakan ketika ada transaksi pembelian yaitu pada debit kita tuliskan persediaan barang dagangan dengan nominal 2 juta. Lalu kalau ini dengan syarat, maka itu dilakukan secara kredit atau utang. Maka dari itu akun kreditnya yaitu utang dagang sebesar 2 juta. Lalu nomor 2, pada tanggal 2 Maret dijual barang dagangan kepada toko ABC sebesar 1 juta dengan syarat EOM atau end of month. Artinya itu jatuh temponya pada akhir bulan. Di sini terjadi transaksi penjualan, yaitu maka dari itu akun debitnya yang kita pakai yaitu piutang sebesar 1 juta dan akun kreditnya yaitu penjualan sebesar 1 juta. Karena ini termasuk dalam kredit atau utang. Lalu kita tuliskan nih di bawahnya yaitu HPP pada akun kredit dan akun persediaan barang dagangan pada akun kredit sebesar 800.000. Ini tuh permisalan saja ya teman-teman. Kalau biasanya kalau di soal itu sudah ada HPP-nya, ini itu berapa, ini itu berapa. Jadi kita misalkan saja di sini 800.000. Nah, lalu soal yang ketiga, dikembalikan barang yang dibeli dari toko Ina sebesar 200.000 karena rusak. Nah, untuk akun debitnya sendiri yaitu utang dagang sebesar 200.000 dan kreditnya akun persediaan barang dagangan sebesar 200.000 juga. Untuk yang soal nomor 4, pada tanggal 5 Maret diterima kembali barang dagangan yang telah dijual kepada toko ABC sebesar 300.000 karena tidak sesuai pesanan. Tadi sudah terjual lalu dikembalikan oleh konsumennya. Maka akun debitnya yaitu retur penjualan karena mereka mengembalikan kepada kita. Lalu akun kreditnya yaitu piutang sebesar 300.000. Dan di bawahnya juga kita tulis HPP-nya, tetapi secara terbalik seperti pada awal karena terjadi pengembalian tadi. Kita misalkan juga di sini kayak persediaan barang dagangan pada akun debit sebesar 250 dan HPP pada akun kredit sebesar 250. Nah, nominal ini tuh juga biasanya sudah ada di soalnya. Itu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang akun dagang metode periodik. Jadi akun dagang metode periodik itu berbeda dengan metode perpentual yang dimana di sini itu akun yang digunakan adalah akun pembelian dan akun penjualan. Lalu di dalam metode ini tuh kita juga harus mencatat stok oknum atau sisa persediaan barang dagang di akhir periode. Lalu metode ini tuh disebut dengan metode fisik. Lalu jika terjadi penjualan dan pembelian, kita tuh perlu mencatat persediaan awal dan akhir, mencatat penjualan dan pembelian, mencatat laba dan rugi. Kita masuk ke contoh. Jadi ada total pembelian itu 1 juta, total penjualannya itu 1.700.000, dan ditanya laba ruginya berapa.
Di rumus laba rugi itu kan ada penjualan bersih dikurangi HPP. Kita harus mencari HPP-nya dulu. Rumusnya HPP itu persediaan awal dikurangi ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, kita misalkan perusahaan ini tuh baru berjalan sekitar 1 bulan, jadi kan masih belum ada persediaan awal. Kita misalkan 0, lalu pembeliannya kan 1 juta. Persediaan akhirnya setelah oknum ini ya, persediaan akhir itu akan bisa diketahui setelah kita melakukan stok oknum. Nah, kita misalkan 200.000, jadi HPP-nya kan ada 800.000. Nah, kita masuk ke rumus laba rugi yang dimana penjualan bersih dikurangi sama HPP, jadi sisa jadi laba ruginya itu ada 900.000. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tanggal 1 Maret dibeli barang dari toko Ina sebesar 2 juta dengan syarat 3/10 N/30, yang dimana maksudnya itu kita membeli barang dari toko Ina sebesar 2 juta secara kredit N/30. Masuk ke jurnalnya itu tanggal 1 Maret pembeliannya di debit 2 juta dan utang dagang karena kita kredit ya, ini masih di kredit 2 juta. Lalu yang kedua, tanggal 2 Maret dijual barang, jadi kita menjual barang ke toko ABC sebesar 1 juta dengan syarat TOM end of month atau kredit. Jadi kita masuk ke piutang itu 1 juta, lalu penjualannya 1 juta karena kan kredit gitu. Yang lalu 3 Maret dikembalikan barang yang dibeli dari toko ini sebesar 200 karena rusak. Karena ini kita membeli, jadi kita masuknya ke hutang dagang di debit 200 dan retur pembeliannya 200.000. Lalu yang kelima, ini tanggal 5 Maret diterima kembali barang dagangan yang telah dijual dari ke toko ABC sebesar 300 karena tidak sesuai pesanan. Ini berbeda dengan yang nomor 3 karena kan nomor 3 kan kita membeli dari toko Ina. Kalau yang nomor 4 ini kita tuh menjual, jadi di jurnalnya berbeda. Jadi jurnalnya itu nanti tulisnya tanggal 5 Maret retur penjualan itu masuk di debit 300, lalu piutangnya 300, seperti itu. Terima kasih. Tahap-tahap pelaporan itu ada, yang pertama adalah menentukan harga pokok penjualan, lalu membuat laporan laba rugi, lalu membuat laporan perubahan modal, lalu membuat neracanya, lalu membuat laporan arus kas, lalu jurnal penutup, lalu neraca saldo setelah penutup, lalu jurnal pembalik. Dan siklus akuntansi yang dalam perusahaan dagang adalah seperti berikut, yang dimulai dari identifikasi transaksi yang akan dimasukkan ke jurnal umum. Lalu, ini akan melalui pemindahan menjadi neraca saldo. Setelah dijadikan neraca saldo, kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Dari jurnal penyesuaian ini, kita mendapat opsi, kita bisa membuat kertas kerjanya atau tidak. Lalu, kita juga bisa membuat neraca setelah penyesuaian. Setelah antara dua ini dilakukan, kita bisa ke laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, kita baru bisa membuat jurnal penutup dengan akun nominal. Setelah itu, kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan, lalu kita baru membuat jurnal pembalik. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah.